Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dengan NIM 43040220061 kelas 4B Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Di sini saya akan menganalisa kasus orang ibu yang anaknya di overdiagnose. Oke, sebelumnya mari kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Anak gue didiagnosa asal-asalan sama klinik tumbuh kembang. Ternyata yang mendiagnosanya itu psikolog atau dokter gadungan. Akhirnya gue bisa bikin video ini karena gue baru aja dapat balasan DM dari HIMSI Pusat. Karena gue tuh gak mau asal sembarang nuduh. Buat yang belum tahu, jadi gue tuh pernah share video tentang pengalaman gak enak di salah satu klinik tumbuh kembang yang ada di Jakarta. Ini gue sebutin aja deh ya, inisialnya Y. Dan cirinya dia tuh udah punya banyak cabang sampai puluhan, udah kayak franchise aja tuh klinik tumbuh kembang. Setelah gue bikin video itu, ada sekitar 10 ibu yang DM gue dengan pengalaman yang sama-sama overdiagnose, sama-sama disuruh terapi yang gak anak kita perluin, dan itu tuh mengeluarkan uang yang lumayan. Dan yang paling plot twist, gue udah telusurin tuh ownernya, itu tuh bukan dokter, apalagi dokter spesialis, dan bukan juga psikolog. Padahal pas gue screening, adminnya tuh bilang kalau itu tuh di screening sama dokter, dan dia tuh pakai jas dokter loh pas screening. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue udah cari LinkedIn-nya, terus gue udah telusuri di Dikti, dan emang bener ini tuh fakta. Dia itu cuman S1 kedokteran dan S1 psikolog. Yang pastinya dia memang okupasi terapis dan salah satu dosen vokasi di Universitas Negeri yang ada di Depok. Tapi tetap aja dia tuh nggak berhak sama sekali mendiagnosa apapun keadaan anak kita, apalagi diagnosanya sampai sepanjang dan sebanyak itu. Dan asal kalian tahu ya, ini tuh diagnosanya kayaknya template deh, karena antara anak dengan anak yang lainnya tuh mirip-mirip diagnosanya, dan selalu ada dispraksia. Dan yang lebih gila lagi, ada ibu yang anaknya cuma speech delay dibilangnya autis. Gue udah konsultasi sama HIMSI, jadi ini tuh gak bisa dilaporin ke ikatan psikolog karena emang dia tuh psikolog gadungan, apalagi ke ID. Nah, si HIMSI sendiri nyaranin tuh cuman buat sosialisasi aja, makanya gue bikin video ini. Karena kalau misalnya gue laporin sebagai penipuan, ya bisa sih, tapi ribet. Jadi gue bikin video ini, gue berharap itu klinik notice sih. Plus gue berharap banget nih ibu-ibu yang mau bawa anaknya ke klinik tumbuh kembang, hati-hati banget, jangan sampai kalian kena tipu. Nah, kalau sampai ada yang bilang anak gue terapi di sana ngaruh-ngaruh aja kok, ya iya bisa jadi ngaruh, karena dia tuh ngasih terapinya itu berbagai macam terapi. Jadi yang ngaruh di anak itu antara 1 dan 2 terapi aja yang cukup gitu. Harusnya tuh terapi tuh bertahap, gak bisa langsung dijebretin seminggu 4 terapi. Dan dari video kasus yang telah kita lihat, pemilik layanan psikologi tersebut melanggar kode etik pasal 1 ayat 3, di mana setelah ditelusuri oleh korban, pemilik layanan akun tersebut bukan berasal dari S1 psikologi dan S2 psikologi, melainkan dari S1 kedokteran yang telah dikeluarkan dan S2 psikologi yang mengundurkan diri. Selain itu, pemilik layanan psikologi tersebut melanggar pasal 9 tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional, karena pemilik layanan tersebut melakukan overdiagnose kepada klien seperti template, karena pada diagnos anak-anak lain juga sama pada klien-klien lainnya. Selain itu, pemilik layanan psikologi tersebut melanggar pasal 18 ayat 1 mengenai eksploitasi, di mana klien di overdiagnose agar melakukan banyak psikoterapi. Nah, dari melakukan banyak psikoterapi tersebut nantinya akan mengeluarkan banyak biaya. Itu saja analisis kasus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.